akhirnya kita tiba di Zurich. Sekarang kita perjalanan mau ke Keppel Bridge untuk tag adegan MV yang pertama. Sebelum memutuskan buat susahnya cari kerja, itu sebenarnya udah banyak beberapa ide ya yang udah kita kumpulin. Cuman kita tetap diskusi ya bareng teman-teman titik 9. Ini enaknya ide cerita ini buat di Eropa bagaimana gitu, bisa nggak kita diskusi brainstorm bareng lah ceritanya sama teman-teman titik 9. Setelah kita punya cerita gitu dan kira-kira bayangannya seperti ini, kita akhirnya ke travel untuk lebih untuk minta saran gitu, ini sebaiknya seperti apa sih flow-nya gitu dan enaknya seperti apa. Oh, setelah dikasih itinerary, oke, kita cocokin lagi, kita butuh misalnya kita lagi syuting di rumah, di apartemen gitu seharian karena, dan kita kalau outdoor butuhnya yang kesini lebih ke koordinasi itu sih. Dan challengingnya aku baru ingat itu mencari ekstras lokal ya salah satunya gitu, dan kita kan nggak tahu apakah orang sana available, apa mereka friendly, apa mereka sangat tertutup, we don't know karena kita punya different culture gitu sih. Kita melihat sosok dari Mas Irsan ini tuh kalau kita lihat secara branding sebenarnya mau ke arah-arah yang kelas B atau A gitu ya, maksudnya yang memang secara pendengar tuh yang memang punya kelas itulah gitu. Ternyata setelah ngobrol sama direkturnya dengan Wahyu, story-nya juga sangat-sangat menggugah kita yang memang kerja di visual gitu loh. Jadi sangat-sangat menarik buat kita ngulik gimana musik dari Mas Irsan ini jadi sebuah visual yang bisa nggambarin bagaimana perantau Indonesia ke luar negeri gitu. Persiapannya sendiri hampir 1 bulanan lebih ya coach. Jadi aku milih-milih kayak diskusi sama Mbak Rima, sama Kak Imam, sama Coach Irsannya juga untuk menentukan look per looknya. Karena di sini memang di video klip kali ini tuh banyak banget looknya. Ya desainer yang terlibat kalau untuk di musik video klip Sudahlah ada 3 desainer, ada Kak Kevin Kecaren, ada juga Kak Aulia Aksan, dan juga satu lagi Kaleni. So aku dibantu sama 3 orang itu buat ngerealisasiin look per looknya. Kita juga ada shoot di Jungfraujoch ya kan, di atas gunung es itu cukup deg-degan sih, karena kita kan bawa alat elektronik lumayan banyak tuh, terutama kamera kan. Apalagi setiap shoot itu ada beberapa lensa yang beda-beda focal lengthnya, jadi harus super hati-hati tuh buat ngeganti lensanya karena takut si saljunya jatuh masuk ke dalam tempat lensanya gitu. Bagi gue yang megang kamera agak sulit karena pencahayaannya kan berubah-ubah. Ini first experience juga syuting di medan yang seperti ini yang kalian lihat sekarang, jadi buat belajar juga, tapi secara pemandangan kita udah nggak perlu ragu lagi sih. Karena kita pertama kali ke Swiss, pertama kali ke Italia, pertama kali ke Austria, jadi tuh kita sama sekali nggak tahu mau syuting apa di sini, tuh mau syuting apa kita nggak ada yang tahu. Jadi emang kita by Google gitu ya, by Google kita lihat gambarnya, reki online gitu, kita survei lokasi online. Terus pas nyampe di sini, anjir beda banget ternyata.
tidak sesuai apa yang di Google gitu. Di sini tuh lebih researchnya sih, kayaknya kita kira-kira tuh kalau di Switzerland atau di sini tuh behavior seperti apa sih, kayak gitu-gitu sih. Itu yang aku selalu tekankan untuk storyline biar lebih kuat kayak gitu. Pematangan konsep sebenarnya kita udah ngerancang ini dari tahun lalu bahkan ya. Tahun lalu tuh akhir tahun lah, kayak November, Desember gitulah. Jadi ceritanya udah jadi dulu, pas segala macam kita cari cari lo lokasi apa yang dimana yang applicable gitu. Ya itu proses itu ya sih yang bikin lama, kayak mencari-cari. Sudahlah kalau aku melihat memang dari story-nya perantau, struggling, foreigner, gimana dia coba mencari celah di tempat yang bukan rumah dia gitu. Makanya secara kamera movement pun aku nggak bikin yang steady, aku coba pakai banyak handheld movement, bagaimana rasa emosi yang sebagai perantau itu berada jauh dari rumah gitu. Makanya secara kamera movement pun aku nggak yang steady, aku lebih ke yang shaky, yang handheld buat ngerasain dan nge-deliver emosi yang si Elsa itu rasakan. Pesan yang menurutku ingin disampaikan di musik video ini tuh sebetulnya apapun yang dilakukan tuh jangan cepat menyerah sih, dan jangan kalau ketika it doesn't work your way gak apa-apa, di let go, tapi diusaha lagi di esok harinya mungkin. Betul nggak Koci? Betul. Jangan lupa teman-teman tonton musik video Sudahlah Di kanal YouTube Irsan Musik.